Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Dingin nih, hujan terus panjang hari. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah ya akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, ya aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya, jadi jangan dipotong-potong terus diunggah ulang ya. Setelah dipotong-potong ya, dari di download potong-potong nggak karuan diunggah ulang, jangan begitu ya. Oke. Berikutnya lagi untuk seluruh bapak terkasihku, aku nggak bisa sebut nama kalian semuanya satu persatu. Terima kasih atas kebaikan doanya untukku dan untuk keluarga. Aku juga berdoa begitu, semoga kebaikan doanya kembali kepada yang mendoakan. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian doa yang telah dikabulkan oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Ini kita kalem-kalem aja ya sambil menunggu waktu berbuka puasa. Kita masuk sekarang seri yang kelima. Ya, kita masuk seri yang kelima. Kemarin sudah aku jelaskan, aku review sejenak ya. Ayub 11:79 itu mengatakan bahwa kalau kita simpulkan ya, terlalu panjang kalau aku bacakan, Allah itu maha segalanya, dia melampaui batas-batas kerangka berpikir kita. Allah itu ya. Kesimpulannya sih di sana. Jadi dari Ayub 11 ayat 7 sampai 9 itu ya, itu maha absolut, maha di atas segalanya. Ya. Sehingga kita tidak tahu bagaimana persisnya Allah itu, yang paling tahu ya Allah itu sendiri. Paham? Ya, Allah itu sendiri yang tahu, kalau kita nggak tahu gitu loh. Kita kan terbatas, sedangkan Allah itu absolut, tidak terbatas. Lalu bagaimana kita bisa tahu Allah? Sudah diingatkan dalam Ulangan 2:9. Kita tahu sebatas yang Allah nyatakan saja. Kalau Allah tidak nyatakan, kita jangan nyatakan, itu namanya gawe-gawe kata orang Jawa, ngawur itu, bikin-bikin aja. Itu jelas otak-otak jahat itu. Kalau dia mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak pernah Allah nyatakan, Allah jelaskan, ya, itu ngawur itu. Jadi gini, manusia itu tahu tentang Allah sebatas yang Allah nyatakan kepada manusia. Kalau ada manusia mengatakan sesuatu yang tidak pernah dijelaskan oleh Allah kepada manusia, pasti mengawur. Karena apa? Sudah diingatkan di Ayub 11:79, kita ini terbatas, sedangkan Allah itu tidak terbatas. Ya. Rujukannya kalau di hadis ya, bahwa zat Allah itu tidak mampu kita analisis ya. Lihat aja lewat ciptaannya gitu.
Nah, terus sekarang larinya kemana? Ya, bagaimana Allah menjelaskan dirinya? Ya, maka konsep theos itu akan merujuk ke sini. Ya, Ulangan 64, Markus 12:29, kalau mau dilanjutkan Perjanjian Baru, Quran surat 112, bahwa Allah itu ehad. Apa? Tunggal. Jadi kalau ada yang mengatakan di luar ini, itu mesti ngawur, mesti mengada-ada. Alkitab tidak mengatakan begitu kok, dia mengatakan begitu. Alkitab katakan ehad itu tunggal. Yahid juga tunggal. Hanya orang ngawur lah yang membedakan antara Yahid dan ehad. Orang itu bahasanya orang Ibrani kok, orang Yahudi kok, orang Israel, terus ujuk-ujuk goyim ngambil itu diksi tapi dimaknai sendiri. Kenapa nggak ngawur itu? Ya. Oke. Ini sudah jelas kemarin ya. Jadi nggak bisa kita bilang Allah sekian, Allah itu begini begitu, sedangkan Allah sendiri nggak jelaskan. Dalam konsep theos, ya, kita tahu dalam konsep theos itu ada dalam Ulangan 64, Markus 12:29. Kalau perspektif Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, maka sangat ngawur, tidak sama sekali korelasi ketika ada yang menjelaskan konsep theos hanya untuk memuluskan paham Tritunggal. Baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu tidak menjelaskan konsep theos. Yang menjelaskan konsep theos itu ini loh. Aku kadang-kadang berpikir gimana sih kerangka berpikirnya ini. Terlepas ayat itu, oke lah ayat itu kita terima. Sebetulnya ayat itu masih diperdebatkan juga. Ya, apakah itu sisipan atau enggak? Tapi oke lah kita terima saja. Mungkin lain waktu untuk dibahas itu sisipan atau tidak. Tapi baptislah ya mereka atas nama, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu tidak menjelaskan konsep theos. Ya. Ya. Jadi terlepas ya, karena Injil Matius itu berhentinya ya di Matius 28 nomor ayatnya yang ke-15. Jadi terjadi perdebatan antara nomor 16 sampai 20, di mana di ayat ke-18 Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terlepas dari ayat ini sisipan atau enggak, itu oke lah kita terima padanya dulu. Tapi itu bukan konsep theos, bos. Ngawurai. Terlalu dipaksakan kalau baca Alkitab. Mbok tunduk sama Alkitab gitu loh. Konsep theos itu ya ini. Kan pertanyaannya juga mengarah ke konsep theos. Hukum apa yang pertama? Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu menukil dari yang sudah diajarkan Musa. Jadi Yesus pun nggak sembarangan. Dia pelanjut daripada Musa. Nanti Kanjeng Nabi Muhammad juga nggak sembarangan. Dia pelanjut nabi-nabi terdahulu. Inilah yang konsep theos. Kalau yang baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu kan konsep pengabaran, penginjilan, dakwah. Kita disuruh dakwah. Terlepas ayat itu benar atau salah, oke lah biarin dulu. Tapi itu bukan sama sekali konsep theos. Terus ada yang untuk mempertahankan kerangka berpikir Tritunggal pakai ayat itu. Aduh, kacau. Jadi nggak semangat kalau diskusi dengan yang model-model seperti itu. Karena apa? Ngawurnya nampak. Ya, ini sudah ya, aku hapus. Aku akan menjelaskan berdasarkan bagan yang aku jelaskan kemarin ya, akan kita bahas hari ini ya. Nanti supaya kita tahu sebetulnya bidikan kita itu terkait dengan ini cuma di Yesusnya doang. Tapi ya sekalian, karena Tritunggal itu bukan hanya Yesus doang ya. Sekalian aja ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ya.
Jadi sekalian jalan gitu. Sebetulnya sih kepentingan kita ya cuman si Yesus itu. Benar nggak sih Paulus mengatakan Yesus itu Allah? Kan di sana kok yang sebetulnya kita bidik gitu ya. Yang sebetulnya sih yang nggak benar lah. Cuman kan harus ada tanggung jawab literasinya. Kalau nggak benar itu gimana menjelaskannya? Ya, maka dari itulah sekarang aku mau ngajak kamu dari satu episode ke episode untuk menelitinya. Ya, oke. Sekarang sebelum aku lanjutkan, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian sebagai bentuk penghormatanku, terima kasihku ya kepada kalian semua yang telah meluangkan waktu ya, ya, menulis itu juga kan meluangkan waktu ya, berpikir juga gitu. Oke, yang pertama sebentar, siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Agustina Dewi Rani Riyahi, nama banget. Panjang. Namanya panjang ya. Arema selalu di depan, mantap ya. Terima kasih. Nus. Kemudian Kang Usman Yunan dari Arema, dari tempatnya Agustina Dewi atau Dwi ini, Dewi Rani Riyahi, kita terbang jauh ke barat tengah. Kang Usman Yunan, alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam untuk laiku juga yang ada di Dubai. Hadir Gus, mantap. Menyimak ya, dengan menanggapi dan menurunkannya di dalam sebuah catatan, dibukukan serta tetap men-share secara kontinu kepada keluarga, sahabat dan orang-orang terdekat. Insya Allah, mantap, terima kasih. Semoga guru kami bersama keluarga dan juga saudaraku yang berada pada channel dakwah ilmiah ini sehat dan tetap prima dalam mengikuti kajian ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam Islam rasional. Mau latih godang Tuhan yang sudah atelaiku Lai Usman Yunan Saragi dari negeri pengkaya minyak ini ya. Abu Dhabi, Dubai ya. Iya, Dubai Abu Dhabi kan. Oke, terima kasih. Kemudian kita ke Palu. Ada soleha kita Gispati. Alhamdulillah hadir Tuan Guru. Telat karena semalam kurang sehat. Waduh, berarti ada 3 saudara kita kurang sehat. Banjarmasin 4 bapak kita yang ada di Bumi Ayu yang baru operasi mata. Banjarmasin. Terus yang ada di mana yang masih mahasiswa itu yang selalu nomor 1 itu. Terus sekarang ini soleha kita Gispati ya, kita doakan ya Allah berikanlah saudara-saudara kami kesehatan dan hilangkanlah penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadir Tuan Guru telat karena semalam kurang sehat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Gusti Allah, diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Semoga cepat sehat ya Gispati ya. Kemudian Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru. Oke. Matur thank you untuk Kang Nurkolis yang punya Brebes. Dilanjutkan Abah Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bandung nyimak setelah 2 jam tayang, keberkahan rizki, kesehatan yang prima semoga diberikan Gusti Allah yang Maha Agung kepada kita semuanya. Amin. Jangan lupa kepada ketetapan Allah yang 2 itu adalah jannah dan nar. Direalisasikan dengan diksi jika dan maka. Mantap. Jadi bersyarat jika maka. Jika begini maka begitu. Jika soleh maka jannah. Jika maksiat pembangkang maka nar gitu ya. Oke, hati-hati Anda masing-masing. Oke, terima kasih Pak. Salam Isra juga dari sini aku ucapkan untuk semua saudaraku yang ada di Kota Kembang, Bandung, khususnya untuk Abah bersama keluarga. Matur nuwun. Kemudian Rap Sahbana.
Nah ini lihat ini. Ya, semoga sehat ya. Banjarmasin nyimak salam Isra, semoga Gus sehat selalu ya. Amin. Ya walaupun saya hari ini sakit Gus, tetap semangat. Waduh. Semoga cepat sembuh ya, semoga Allah beri kesembuhan. Sakit. Ya. Gispati Rap Sahbana ya. Oke, semoga Allah beri kesembuhan. Dilanjutkan Kang Sahran Gipari. Menyimak setelah 1 jam tayang. Malam ini kembali cerah, enak buat beraktivitas. Mantap. Kang Usman Yunan. Mantap kali ini laiku. Guru, sekedar masukan seperti yang Gus katakan bahwa kita dari 4 rumpun bahasa yang dikatakan Adam Smith sebenarnya adalah bermuara kepada yang satu, yaitu bahasa firman. Betul. Ya, contohnya ini mantap kali ini. Nehi India, Nehi Nepal, No Inggris, Nein Jerman, Nil Irlandia, Nahi Al-Quran, artinya tidak. Bagaimana itu? Ini fakta data. Apakah orang India, Nepal, Inggris, Jerman, Irlandia terus mereka pernah ngumpul terus kesepakatan ya nanti untuk mengatakan tidak depannya pakai huruf N semua? Nggak bisa. Itu adalah sebuah jejak. Cuman untuk mengusutnya memang lama karena ini berbicara dari sekian ribu tahun, ya. Tapi jejak itu masih ada bahwa kita dulu bahasanya itu bahasa firman, bahasa yang satu yang diajarkan oleh Allah kepada Adam. Baru kemudian terbentuklah bangsa-bangsa, jadi banyak bangsa, banyak bahasa. Tapi bahasa yang dikembangkan itu bermuara pada satu, yaitu bahasa firman. Buktinya seperti itu. Kenapa depannya kok N semua? Ya, tapi ya itu aku bilang jejaknya sulit untuk kita lacak. Perlu riset lama itu, datanya juga harus dicari dan biayanya tinggi. Ya, seperti aku yakin, cuman kan aku sulit untuk membuktikan secara analisis data ya. Alif lam lam ha itu merupakan pergeseran urutan huruf-huruf dari YHWH. Karena apa? Meskipun mereka bergeser, masih ada benang merah yang nggak bisa dihapus begitu saja. 4 huruf tetragramaton. Nah, itu bisa jadi karena urutan hurufnya kemudian berubah. Itu loh. Kalau depannya masih sama, Ibraniun Alep, Arabiun Alif. Tapi setelah diurut 3 ke sini itu sudah berubah urutannya, nggak sama. Ya. Oke, lah untuk kerja itu ya perlu data, perlu dana kalau mau riset sejarah juga. Oke, mulai tegodang Tuhan Munasudilai ya, sudah kasih data tentang N semua dan artinya tidak. Bukan suatu yang kebetulan itu. Kita lanjutkan Kang Wahyu Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nyimak kajian sambil menikmati jagung godok. Jagung baik untuk pencernaan Gus. Mantap. Salam Isra untuk saudaraku Kang Wahyudi Junaid. Dilanjutkan dari Singosari kita ke Demak. Ada Roro Jonggrang. Waduh mesti nganu ini. Mesti lemah gemulai, pinter menari kan. Gadis Jawa kan biasanya gitu, remah gemulai, pinter nari. Roro Jonggrang. Demak Kota Wali Hadiro Gus, mantap. Matur nuwun. Matur nuwun untuk soleha kita Roro Jonggrang. Kemudian Hutao. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra dari Maros Baru. Oke. Membahas tentang Tritunggal ada 3 analogi ya. Aku baca judulnya aja ya. Pertama, patralism analoginya. Yang kedua, subarasian. Ya, kalau nggak salah katanya. Ya. Yang keempat, modalism. Yang ketiga modalism. Ya, kalau menurut aku sih semua yang ada di sini 1, 2 sampai 3 itulah sesuatu yang sudah menyimpang dari Alkitab. Jadi mengada-ada. Ya, membuat kreasi, bikin Allah. Oke, terima kasih tahu ya.
Kita lanjutkan Freedom ya, menyimak ketinggalan 4 tayangan ditemani senyum rembulan. Oh, mantap. Rembulan malam. Ya. Ada teman Kristen Tritunggal curhat saya. Yesus berdoa menyembah ke Bapa. Bapa menyembah ke siapa ya? Saya jawab, yang kamu sembah siapa? Yesus. Ya. Yesus sendiri itu menyembah, kok Yesus disembah. Nggak tahu itu kesadarannya kemana ya. Fakta 2023, konsep Tuhan penuh kerapuhan. Salam Isra para penghuni surga. Mantap. Ya, kemudian Kang Irfan Al-Akbar dari tempatnya Freedom di Bandung ya. Iya, Bandung ya. Kita terbang ke Jambi. Masih menyimak selepas terawih tadarus dari Kerinci Jambi. Mantap. Ada Kang Irfan Al-Akbar. Dilanjutkan Kang Edi Margono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya Jogja. Kang Abdul Muluk. Assalamualaikum dari Serdang. Izin nyimak Gus. Mantap. Silahkan Kang Ajuantoanto. Assalamualaikum Cirebon hadir Gus. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu ya. Salam untuk semua keluargaku yang ada di Cirebon ya. Salam Isra untuk semuanya. Kemudian Iqbal Medan hadir kembali di malam Ramadan ini. Iya, kamu kemana aja Iqbal? Terima kasih Iqbal ya. Kemudian Kang Samsul Yatim, gelar tikar sambil berkonsentrasi di belakang kemudi. Waduh, hati-hati ya. Salam Isra untuk saudara-saudaraku sama muslim. Semoga dalam setiap perjalanannya dalam lindungan Gusti Allah Agung untuk Kang Samsul Yatim ya. Kemudian Kang Herman Wijaya atau Arthur Nuhun Kang Wahyu. Assalamualaikum hadis salam Isra. Mantap. Rio Aka Jaksa Nyimagus, monggo silahkan. Mantap juga. Bapak Ikhwan Tamim Tangerang hadir salam Isra Gus. Salam Isra juga Pak. Terima kasih. Kita lanjutkan Oskis menyimak salam akal sehat saya laki-laki Gus. Mantap berarti Kang Mas ini ya. Terus asalnya dari mana Oskis belum kasih tahu ya, nanti kasih tahu. Gurem Enrukem atau JNR ya, JNR bilang begini, Trinitas sama dengan doktrin Bodrek. Tres persona una substantia, ini bahasa Latin ya, ini. Decresi non sperpat. Ya memang kacau ya. Ya terima kasih GNR. Kemudian PUS 99 hadir dong Gus, mantap. Kang Aljus Mas Duki, Katilu ya, Katilu. Nah ini juga ini T semua nih, 3 itu T semua. Jawa telu, Sunda tilu, Batak tolu. Kapan janjian? Seperti tadi N semua. No, ne, nehi. Ya. Oke, aku kira cukup ya. Sekarang kita masuk ke kajian kita. Aku kasih dulu sedikit penjelasan ya, supaya kalian bisa nanti mengikutinya secara sistematik ya, tentang sosok Yesus. Karena kan ini yang menjadi diskusi kita. Jadi begini loh ya. Kalau kita taat terhadap Alkitab ya, sudah Alkitab itu apa adanya, nggak usah direkayasa, nggak usah dimacem-macemin gitu ya. Dan kita melihat Yesus ya, kalau kita Yesus dari Nazaret itu kita lihat, ketika kita memperlakukan Yesus dari Nazaret sebagai seorang Muslim Yahudi, karena awalnya Muslim tuh sebelum nanti kemudian Nasrani, ya. Jadi Nasrani itu awal mulanya ya Yahudi, Nasrani perdana itu ya. Jadi kalau Yesus ya dari Nazaret ya, itu kita memperlakukannya sebagai Muslim Yahudi. Ini mungkin ada yang heran ini, kok ada Muslim Yahudi Pak? Ada. Ya, Muslim Yahudi itu ada. Makanya lihat kajianku untuk yang junior yang belum pernah lihat ya, semua nabi itu ya Muslim, tapi tidak semua nabi itu Islam. Muslim ya, nilainya ya, tatanannya
Kalau Islam, Yahudi, Nasrani itu namanya. Ya. Jadi ada Muslim Yahudi, ada Muslim Nasrani, ya, ada Muslim Islam. Itu loh. Apa sih arti Muslim ini? Tunduk, patuh kepada aturan atau hukum Allah. Ini tunduk patuh ini. Ya. Memang sih nanti di abad ke-6, ke-7 ketika Islam sudah diajarkan, ini nanti larinya ke bahasa, ya, bahwa Muslim itu artinya orang yang memeluk agama Islam secara bahasa benar. Tapi ingat, nanti satu saat kita bahas ya, bahwa Muslim itu tidak selalu dari Islam. Kalau menggunakan gramatikal bahasa, yang nanti waktunya kita bahas. Kalau di sini jangan dulu, biar nggak kacau. Ya. Jadi kalau kita memandang Yesus, ya, atau kita perlakukan dia berdasarkan Alkitab, dia tidak lebih dari Muslim Yahudi yang nanti berkembang menjadi Muslim Nasrani. Ya. Seharusnya memang demikian. Seseorang yang punya hubungan keakraban dengan Allah, bukan justru menjadi Allah, ini yang kacau. Ya. Oke, aku bacakan. Kalau kita memperlakukan Yesus dari Nazaret sebagai seorang Muslim Yahudi, dan memang seharusnya ya demikian. Ya, seharusnya demikian. Tak ada kemungkinan sama sekali untuk membayangkan dalam kesadaran kita, dalam otak kita nih, ya, dia itu memandang dirinya sebagai Yahweh, sebagai Elohim. Tidak mungkin. Tidak mungkin, ya, kalau kita posisikan Yesus sebagai Muslim Yahudi kemudian menjadi Muslim Nasrani, nggak mungkin dia itu pernah membayangkan sebagai YHWH, sebagai Elohim. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, karena nggak ada ajarannya kesana, nggak ada. Tanya sama orang Yahudi, apakah Yesus itu YHWH? Apakah Yesus itu Elohim? Tidak bisa. Yesus sendiri bilang keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Romawi Yunani. Ya, ya, ini tidak mungkin. Ya, oke. Karena apa? Tuhan Allah yang esa disembah bangsa Yahudi, ya, ya. Tuhan Allah yang esa itu yang disembah bangsa Yahudi, bukan Yesusnya yang disembah. Nggak pernah orang Israel menyembah Yesus, malah disalib, hari. Ya. Data dari Injil-Injil Perjanjian Baru dengan jelas, ya, mengungkapkan bahwa Yesus dari Nazaret, ya, itu adalah seorang monotheis tulen. Jadi Yesus itu monotheis, ya, tulen, benar-benar monoteis. Bagaimana mungkin dia akan menganggap dirinya sebagai YHWH atau Elohim? Yang menganggap Yesus sebagai YHWH itu orang berikutnya. Justru dia sendiri nggak pernah ngomong, orang lain ngomong bahwa dia Yesus. Kristen itu kan pengikut Kristus, harusnya mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan dia YHWH, tidak pernah. Tapi pengikut berikutnya lah, padahal klaimnya pengikut Yesus, tapi nggak seperti Yesus kerangka berpikirnya. Coba, ya. Jadi Yesus itu monotheis tulen, sudah jelas. Yang sudah aku hapus kemarin, sudah aku jelaskan. Ketika ditanya hukum apa yang paling utama, jelas Allahnya ehad. Dia nggak bilang gue ini Allah. Kalau sampai ngomong gue ini Allah, bisa digampari sama orang Yahudi. Karena orang Yahudi sudah pengenalan akan Allah itu benar-benar masteng. Nggak ada ceritanya bisa dilihat itu Allah. Mereka tahu benar itu. Terus tiba-tiba yang bisa dilihat ngaku Allah, kan digampari. Ya. Dan memang tidak mungkin Yesus mengaku sebagai YHWH atau Elohim. Ya. Oke. Pelan-pelan ya, dan itu bisa kita rujuk di syahadat Shema, ya. Di Ulangan 64 yang kemudian
dijelaskan lagi oleh Yesus di Markus berapa itu? Markus 12:29 ya, tolong dikonfirmasi kalau salah, dicek ya. Jadi tidak bisa dipersekutukan dengan makhluk-makhluk lain apapun yang dapat diperalah oleh siapapun, oleh manusia, tidak bisa. YHWH itu tidak bisa dan tidak mau dipersekutukan atau digabungkan, tidak mau. Dia sendiri, ya, kan dia Allah yang cemburu, ya. Jadi itu yang perlu aku jelaskan, bahwa posisi syahadat Shema itu menutup rapat kemungkinan Yesus itu menjadi Yahweh atau Elohim. Dan memang benar, Yesus nggak pernah mengklaim dirinya sebagai Yahweh dan Elohim, karena dia adalah monotheistulen gitu ya. Jadi ngerti ya, seharusnya sih kita memposisikan Yesus itu sebagai Muslim Yahudi. Kenapa dikatakan Muslim? Dia taat, tunduk, patuh terhadap Bapa. Jadi kalau manggil Bapa dulu. Oke. Ini sudah jelas ya. Tenang aja, masih ada waktu. Tenang, masih ada waktu. Ya. Ini aku hapus dulu ya. Dan tenang, masih ada waktu. Jangan khawatir. Jadi benar ya, udah paham ya. Yesus itu seharusnya diposisikan sebagai Muslim Yahudi yang kemudian bermetamorfose menjadi Muslim Nasrani. Ya, kalau begitu maka tidak mungkin dia memandang dirinya sebagai Allah, dan tidak mungkin orang Israel memandang dirinya Allah atau Yahweh. Oke, sekarang aku mau menjelaskan gambar ini. Ya. Gimana sebetulnya Tritunggal itu dibangun? Nih. Ya. Nah itu. Coba ini bisa nampak nggak? Takutnya nggak nampak nanti Mas Mbak. Ini ya, kita mau mendiskusikan gambar ini. Oke ya. Jadi gini gambarnya itu. Ya. Di sini nih ya, digambarkan nih. Ini Allah nih. Ya. Allah. Alif lam ha. Ya. Atau Y H W H. Ya. Nih, bunder. Gitu ya. Terus di sini Bapak. Ini Bapak. Ini sampai sekarang juga nggak ada yang jawab. Kenapa Bapak? Kenapa? Aku sebetulnya ingin ketemu orang LAI tapi nggak punya kesempatan. Kenapa kok nggak Bapak? Apa bedanya Bapak dengan Bapak? Itu kan masalah yang harusnya dijelaskan. Kalau Tuhan dan Tuhan aku sudah jelaskan. Makanya kalau Yesus itu Tuhan, ini nggak ada masalah. Asalkan jangan Allah, karena Tuhan itu ya Tuhan. Kok aku bilang Yesus Tuhan, ada kafir kegirangan. Padahal sudah dikasih stressing, tapi bukan Allah. Seharusnya otaknya itu cerdas. Berarti ya Tuhan yang dipahami oleh Gus Beti tidak seperti Tuhan yang dipahami Tritunggal gitu loh. Orang sudah jelas aku bilang kok, Yesus itu Tuhan, iya, tapi bukan Allah. Loh kok ada kafir kegirangan? Gus Beti sekarang sudah mengakui Yesus Tuhan. Kok sekarang? Dari dulu gue ngaku Yesus itu Tuhan, tapi tidak pernah sedetik pun gue ngaku Yesus itu Allah. Cerdas dikit gitu loh, baca Korintus 8 ya, 1 Korintus 8:6 itu loh. Paulus dengan tegas membagi posisinya, di mana Allah, di mana Tuhan. Tapi kalau otak-otak setengah tiang ya nggak bisa ngerti, memang sulit, karena Paulus itu penjelasannya jelimet. Ya. Oke. Seperti ini ya. Ada Bapak ya. Kita hapus lah ya K-nya, nanti kalian tanya juga kenapa kok nggak pakai K ya. Oke. Terus di sini putra ya.
Ya Yesus itu, putra itu ya Yesus itu. Di sini Bapa, di sini putra. Di sini nanti RK, Roh Kudus itu. Ya, Roh Kudus itu. Oke, sudah jelas ya. Ini lebih ini supaya kalian lebih paham tentang bagaimana konsep Tritunggal ini ya. Aku kasih nama ini Tritunggal. Tritunggal, Allah Tritunggal. Ya, Allah Tritunggal. Jadi putra, ya, lihat. Bapak, lihat. RK, ya. RK itu berarti Roh Kudus, ya. Ini bukan ini. Ya. Putra ini bukan Bapak. Ya. Ini bukan Bapak. Ya. Ini bukan ini. Ya. Oke. Terus ini bukan juga. Bapak itu bukan Roh Kudus. Ya. Terus Roh Kudus juga bukan putra. Ya. Jadi ini juga bukan. Mereka berdiri sendiri. Ya. Terus putra ini adalah Allah. Roh Kudus ini adalah Allah. Bapa ini juga Allah. Itu loh. Bingung gak kamu? Jadi ini saking nggak adanya metode yang paling gampang untuk menjelaskan seperti ini. Ya, aku ulangi. Ya, putra bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Bapa bukan putra, bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa, bukan putra. Bapa Allah, putra Allah, Roh Kudus Allah. Jangan tanya di mana Yesus mengaku atau diakui sebagai Allah ya. Nggak ada. Ini dogma ya. Gini, nggak ada. Roh Kudus nggak ada diakui dan mengakui sebagai Allah. Putra juga nggak ada. Nggak ada. Kamu cari sampai gempor lah cari, nggak ada. Ya ini namanya dogma seperti ini. Maka ini tadi yang dikutip sama siapa lah tadi? Sama JNR ya, JNR. Sama seperti ini. Inilah yang namanya nanti hipostasis. Yang aku bilang kemarin. Dari mana Anda tahu hipostasis? Ousia. Ini ya pribadi. Ini hakikat. Jadi ini hakikat kata mereka. Ini pribadi. Kalau kita tanya, Bapa itu Allah, Allah. Putra itu Allah, Allah. Roh Kudus itu Allah, Allah. Tapi langsung kalau kamu tanya, terus ada berapa Allah? Mereka tetap jawab satu Allah. Kan sudah jelas ya. Makanya aku kan bilang kalau ada pendeta atau siapapun ngajak diskusi aku tentang itu, kalau aku harus tes dulu dia lulus enggak menghitung, enggak usah 5 jari, 3 aja, 1, 2, 3. Kalau enggak jangan diskusi sama aku ya, belum level gitu ya. Kan sudah jelas ini ya, putra bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan putra juga. Akhirnya ini 3 personal, yang itulah disebut hipostasis, personality, person ya. Ousia, zatnya Allah semua. Berarti kan ini Allah. Ya. Kalau kita gambarkan kan di sini. Bapa ini Allah. Ya. Oh, sudah ada. Putra ini Allah. Roh Kudus ini juga Allah. Ya, di jumlah berapa Allah? Silakan tanya sama mereka, jawabannya apa nanti. Ya. Jawabannya ada berapa Allah gitu. Ya. Orang sudah clear kok. Pribadinya kan 3. Nah, ini mau dibilang tauhid apa pagan? Kalau sudah begini nih, masih mau ngotot tauhid?
Yesus tidak pernah sama sekali menjelaskan seperti ini. Aku harus membela Yesus. Jangan bilang Yesus mengajarkan Tritunggal. Kalau sudah ada yang lain selain ini, ada ini, apakah masih bisa dibilang tauhid? Jadi jangan, mumpung masih hidup, kembalilah ke jalan yang benar, taat terhadap Alkitab. Ehad, tunggal, bukan Tritunggal. Orang di sini kita rujuk ya sudah jelas kok. Bapa Allah, Roh Kudus Allah, Putra Allah. Terus ada berapa Allah? Bisa jawab yang benar nggak? Apa harus dileskan dulu matematika? Dulu. Ya. Oke, sampai sini dulu karena waktunya sudah habis. Ya, meskipun sedikit kita dapatkan kajian ini ya. Ya. Tiap hari lama-lama kan ya banyak. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ini sudah waktu adzan untuk saudara-saudaraku yang satu waktu dengan aku, selamat berbuka puasa. Yang sudah juga alhamdulillah sudah menikmati buka, yang belum selamat menunggu sebentar lagi mungkin ya. Semoga puasa kita diterima Gusti Allah Agung ya. Berikutnya pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga imanmu ya, dalam bingkai yang paling indah letakkan dalam hatimu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Oke, besok insya Allah akan kita lanjutkan lagi ya, sehingga kita mau cari tahu ya, di mana sebetulnya tempatnya Tritunggal dalam Alkitab ini, ada enggak. Meskipun kita cari sampai berkepanjangan, apakah bisa kita temukan, itu masalahnya. Kalau enggak ya dari mana akhirnya ya. Oke, itu saja dulu ya untuk saudaraku semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berbuka puasa, semoga puasa kita diterima Gusti Allah Agung ya. Alif lam lam ha YHWH ya. Jadi kalau edisi Ibraniunnya YHWH, edisi Arabiunnya Alif lam lam ha, sebuah pribadi yang maha tinggi ya. Kita berusaha tunduk terhadap satu pribadi itu sehingga kita mempunyai gelar Muslim ya, bukan pembangkang. Oke, alhamdulillahirabbil alamin.